Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistari dari program studi Tadris IPS kelas 5B. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait media pembelajaran, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah media pembelajaran IPS. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dengan pertanyaan jelaskan mengapa media pembelajaran IPS jarang kita temukan dibandingkan media pembelajaran IPA atau media pembelajaran lainnya. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang berfungsi melancarkan proses kegiatan belajar mengajar yang tujuannya untuk memperlancar jalannya pembelajaran dengan baik. Nah, di setiap materi pembelajaran itu memiliki tingkat kesukarannya masing-masing. Ada materi yang tidak menggunakan alat bantu dan ada juga materi yang sangat sulit sehingga memerlukan alat bantu. Nah, media pembelajaran ini jarang kita temukan dikarenakan pembelajaran IPS ini menerapkan pembelajaran yang tidak begitu sulit. Kenapa saya katakan demikian? Karena pembelajaran IPS ini merupakan kegiatan atau bisa kita katakan aktivitas kita sehari-hari yang diangkat ke dalam sebuah pembelajaran, sehingga tidak menggunakan media pun peserta didik bisa cepat menangkap karena pernah mengalami atau ikut serta di dalam kegiatan di lingkungan sekitar, contohnya dalam berinteraksi di masyarakat. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dengan pertanyaan jelaskan mengapa media pembelajaran IPS yang pernah kita temui cenderung tidak menarik perhatian siswa. Nah, media pembelajaran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kekurangannya yaitu dalam pembuatannya, bentuknya, dan penyediaan alat-alat yang akan untuk dibuat. Namun tidak hanya media saja yang memiliki kekurangan, tetapi guru juga harus bisa memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Jika media pembelajarannya bagus, menarik, unik, namun gurunya tidak menguasai materi, tidak menguasai gimana suasana kelas, maka perhatian itu pun tidak akan tercapai. Pembelajaran yang diinginkan juga tidak tercapai, ataupun misalnya media pembelajarannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Namun jika medianya sederhana, terus simple, kreatif, namun gurunya sangat menguasai suasana kelas, menguasai materi, menguasai bagaimana bisa memanajemenkan kelas, maka proses belajar mengajar itu terasa sangat bagus, sangat menarik, sehingga siswa itu bersemangat untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi media dan guru itu saling keterkaitan, saling melengkapi. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan isu atau masalah dalam pengembangan pembelajaran IPS di sekolah maupun di kelas. Nah, masalah-masalah yang pernah kita temukan di dalam pembelajaran IPS di kelas maupun di sekolah yaitu adanya metode pembelajaran yang kurang variatif atau media pembelajarannya itu monoton. Metode pembelajarannya itu terlalu monoton sehingga membuat siswa itu merasa bosan, ngantuk, dan tidak suka dengan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua yaitu guru sulitnya mencari ide dalam menentukan media yang sesuai dengan pembelajaran IPS sehingga materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan media yang ditampilkan. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan jenis-jenis media pembelajaran IPS dan penggunaannya. Ya, jenis-jenis media pembelajaran IPS yang bisa kita gunakan yang pertama yaitu ada audio, yang kedua ada visual, dan yang ketiga yaitu audio visual. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan gambar, di mana gambar ini merupakan salah satu alat yang bisa membuat siswa itu merasa tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam gambar ini kita bisa menggunakan foto, lukisan, sketsa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kita bisa menggunakan peta atau globe, di mana peta atau globe ini menyajikan kenampakan permukaan bumi yang mendekati gambar aslinya atau bentuk aslinya.
Yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan papan tulis, di mana papan tulis ini bisa menyajikan tulisan atau sketsa gambar yang kita buat sendiri menggunakan kapur atau spidol. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan pada saat kapan waktu yang tepat menggunakan media pembelajaran berbasis IT dan non-IT. Pembelajaran berbasis IT adalah upaya memanfaatkan teknologi untuk proses pembelajaran dan berfungsi sebagai alat bantu bukan subjek utamanya. Nah, menurut saya, pembelajaran berbasis IT dan non-IT ini bisa digunakan kapan saja. Hanya terdapat beberapa kendala, diantaranya kendala jangkauan akses di wilayah-wilayah tertentu, sehingga menghambat proses pelaksanaannya. Namun, untuk yang non-IT itu bisa kita gunakan dimanapun dan kapan saja. Namun, juga memiliki kelebihan serta kekurangannya tersendiri, misalnya keterbatasan dalam penyampaian materi dan kurang menariknya media yang dipaparkan. Sekian, terima kasih.